Baiklah, cerita dimulai dengan Mizutani Shizuku, seorang siswa kelas 1 dari sekolah menengah Shioyo. Dia duduk di sebelah Yoshida Haru, tetapi dia diskors pada hari pertama dan tidak pernah kembali ke sekolah karena dia memukul beberapa siswa senior untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki. Dia adalah siswa tahun pertama yang misterius. Dia memiliki impian, dan dia menghabiskan waktunya belajar tanpa terganggu oleh apapun meskipun dia kekurangan panduan belajar yang baru. Kemudian dia terganggu oleh Shiko. Gurunya, dia memberinya tugas. Shizuku pergi ke pusat permainan Misawa dan bertanya tentang Haru. Pria itu. Manajer memanggilnya dan dia melihat bagaimana Haru menganiaya seorang anak laki-laki hanya karena dia kalah dalam permainannya. Pada saat itu, Haru melihat Shizuku dan segera melarikan diri dengan melompat keluar jendela. Kemudian dia, terkejut, meninggalkan tugas yang diberikan gurunya kepada manajer. Dalam perjalanan pulang, Haru melompat ke arahnya dan bertanya apakah dia seorang mata-mata untuk sekolah. Tetapi ketika dia membantahnya, dia mengubah sikapnya dan melihatnya sebagai temannya. Jadi protagonis kita meninggalkannya sangat bingung. Di sekolah, Shizuku memberitahu Shiko bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dan memintanya untuk membelikan panduan studi baru yang dia butuhkan. Dan Shiko bertanya tentang Haru dan terkejut ketika protagonis kita memberitahunya bahwa dia melihatnya sebagai teman. Kemudian Shiko memintanya untuk membawanya kembali ke sekolah tetapi dia menolak. Di akhir kelas, Shizuku ditangkap lagi oleh Haru, yang bersembunyi dan membawanya ke tempat di mana dia memiliki anjing yang hilang. Dia tidak suka hewan, juga tidak merasakan apa-apa terhadap mereka. Tetapi dia membantunya mengembalikannya kepada pemiliknya. Setelah itu, mereka sedang makan hamburger ketika beberapa anak laki-laki muncul, termasuk Yamakin, yang disebut Haru sebagai temannya, tetapi mereka hanya meminta untuk uang. Kemudian, Shizuku memanfaatkan rasa ingin tahu Haru tentang sekolah untuk memberitahunya agar kembali dan bahwa para anak laki-laki itu sebenarnya bukan temannya. Namun, Haru marah dan melemparkan sodanya ke kepalanya, membuatnya basah kuyup dan pergi sambil memanggilnya orang jahat. Shizuku yang marah melemparkan milkshake-nya ke punggungnya dan melarikan diri karena dia mulai mengejarnya. Keesokan harinya di sekolah, Shiko memberitahu Shizuku bahwa jika Haru tidak kembali, dia akan dikeluarkan. Jadi, protagonis kita pergi ke pusat permainan untuk menemuinya, tetapi manajer memberitahu bahwa dia tidak ada di sana. Meskipun dia mengajaknya untuk memukul. Sementara dia memukul, dia mendengar para pria yang meminta uang dari Haru mengatakan bahwa karena dia tidak memberi mereka lagi, mereka tidak akan mencarinya. Kemudian Shizuku menyadari bahwa Haru telah mendengar semuanya dan terlihat sedih, jadi dia pergi dan menghadapi mereka, memberitahu mereka untuk jujur kepada Haru. Salah satu anak laki-laki mencoba menyentuhnya, tetapi dihentikan oleh Haru, yang mengangkatnya dengan mengancam dan memberitahu semua orang untuk pergi. Setelah itu, Shizuku pulang ditemani oleh Haru, dan dalam perjalanan dia mulai menangis bahagia dan memberitahunya bahwa dia akan kembali ke sekolah untuknya. Terima kasih. Dan ketika Shizuku memeluknya, dia mengatakan bahwa dia mencintainya. Dia berpikir itu adalah perasaan yang terpatri karena dia tidak memiliki teman, tetapi Haru mengatakan bahwa perasaannya tidak akan berubah meskipun dia mendapatkan teman. Keesokan paginya, Haru merasa gugup untuk kembali ke sekolah. Dia juga memiliki pemahaman yang salah tentang bagaimana bersikap di sekolah. Dia mengganggu siswa yang lebih tua, mengancam yang lain, dan bahkan melepas pakaiannya ketika dia berpikir dia sedang mendekatinya. Suatu hari ketika mereka sendirian, guru mendekati mereka dan Haru merasa kesal ketika melihatnya. Tetapi ketika Shizuku menghentikannya, dia juga bersikap kasar padanya. Guru memberinya buku cinta, yang akan membantunya memperlakukan wanita dengan lebih baik. Dia membaca satu halaman dan memeluknya seperti yang tertulis di buku. Haru selalu bersikeras untuk berada di sisi Shizuku, dan ingin pergi makan moja, tetapi dia menolak karena hanya ingin belajar. Kemudian dia memberitahunya bahwa, pada upacara pembukaan, siswa dengan nilai tertinggi memberikan pidato dan itu bukan dia. Itulah sebabnya dia bekerja keras untuk bisa mengalahkan anak itu. Pada saat itu, Haru melihat pekerjaan rumah protagonis kita dan mulai memperbaikinya. Jadi, dia ingat bahwa anak dengan nilai tertinggi adalah Harvard. Dan dia sangat marah dan pulang sendirian. Kemudian, saat mencoba belajar sendirian, dia diculik oleh anak-anak laki-laki yang sebelumnya dipukuli Haru. Lalu Haru pergi untuk menyelamatkannya dan ketika dia menemukannya, dia semakin marah dan pergi untuk memukul mereka semua. Tetapi salah satu pukulannya secara tidak sengaja mengenai wajah Shizuku. Siapa yang mulai berdarah? Dia marah pada Haru dan mengakhiri persahabatan mereka. Beberapa waktu kemudian, dia meraih peringkat pertama dalam ujian, tetapi dia tidak merasa bahagia. Jadi dia pergi ke pusat pemukul Misawa dan mencari Haru, menunjukkan peringkat pertamanya dan berterima kasih padanya untuk rest dia sebelumnya, dan mereka menjadi teman lagi. Seiring berjalannya waktu, Haru telah tenang dan bahkan memberitahunya bahwa karena dia sangat peduli dengan belajar, dia juga peduli. Ini membuatnya tersipu dan dia menyuruhnya untuk pergi makan mania. Dalam perjalanan, dia memberitahunya bahwa dia melihatnya bahagia dan itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk pergi makan, dan tiba-tiba Haru menciumnya. Di akhir ciuman, dia terlihat bingung dan mengatakan bahwa jantungnya tidak berdebar seperti yang dikatakan buku yang diberikan guru kepadanya. Meskipun dia memberitahunya bahwa dia masih mencintainya, membuat protagonis kita sepenuhnya merah. Mereka tiba di Monia yang merah. Restoran, Shizuku masih merasa bersemangat dengan ciuman itu dan terus memesan makanan, meskipun dia tidak tahu mengapa detak jantungnya yang cepat belum mereda. Sejak dia masih kecil, Shizuku selalu hanya tertarik pada nilai-nilainya, tetapi sekarang dia merasa aneh. Sementara dia membantu di toko ayahnya untuk menetapkan harga produk, dia menyadari bahwa belakangan ini dia tidak fokus. Di kelas, Profesor Shiko memberitahu Haru bahwa dia harus mengikuti ujian pengganti, karena dia tidak menyebutkan ujian pertama sehingga dia gagal. Dia menolak untuk memberikannya. Jika dia
Shizuku juga tidak memberikannya. Dia melihat ujian Haru dan menyadari bahwa jika dia menuliskan namanya, dia akan mendapatkan nilai lebih tinggi darinya. Belakangan ini, Haru mulai membawa seekor ayam jantan ke sekolah dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Dan meskipun semua orang sudah terbiasa dengan perilakunya yang aneh, dia melihatnya dengan cara yang berbeda karena dia hanya memikirkan ciuman mereka sehingga dia mengabaikannya saat dia berbicara dengannya. Dia berpikir bahwa mungkin dia jatuh cinta padanya. Keduanya sedang berjalan pulang ketika tiba-tiba seorang gadis mencoba berbicara dengan Shizuku, tetapi dia tersandung dan jatuh ke tanah. Itu adalah Sochonets, teman sekelas mereka, yang memintanya untuk membantunya belajar untuk ujian ulang. Karena jika dia gagal, dia harus mengikuti kelas remedial dan tidak dapat menghadiri acara dengan teman-temannya hari itu. Protagonis kita menolak, meskipun Natsume bersikeras, menunjukkan bahwa itu adalah acara penting baginya di komunitas sekolah menengah. Namun, tidak ada yang berhasil, meskipun Haru setelah mendengar tentang komunitas tersebut setuju untuk mengajarinya jika dia membawanya ke pertemuan offline-nya untuk berteman. Mereka mulai belajar di perpustakaan tempat Shizuku berada, dan terlihat bahwa Natsume tidak pintar untuk belajar. Setelah itu, tokoh utama kita pergi makan, di samping ayam jantan Haru yang bernama Nagoya. Tiba-tiba Haru muncul mencari Natsume, yang tampaknya telah melarikan diri darinya. Shizuku memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang disukai orang lain, dan dia menjawab bahwa sebelumnya dia takut merasa kosong. Tapi sekarang tidak lagi, karena sekarang dia memiliki dirinya. Ujian akhir semester semakin dekat dan Shizuku tidak bisa berkonsentrasi bahkan di perpustakaan. Kemudian seorang anak dari tim bisbol mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai Sasahara, tetapi menyuruhnya memanggilnya Sasayan dan bertanya bagaimana dia bisa berteman dengan seorang pria seperti Haru, dan juga memberitahunya bahwa dia dan Haru bersekolah di SMP yang sama dan Haru tidak masuk kelas selama 3 tahun, yang tidak mengejutkan Shizuku. Saat dia pergi, dia meminta satu permintaan. Dia ingin agar dia menjaga Nagoya dan Sasayan menerima. Setelah itu, Shizuku menemukan Natsume yang putus asa karena ujian ulang akan diadakan keesokan harinya dan dia belum belajar apa-apa. Jadi dia mulai mengajarinya hingga fajar. Haru bertengkar dengan Shiko karena mengambil mereka ayam jantan ke sekolah. Pada akhirnya, Natsume menyetujui ujian makeupnya, tetapi dalam kejadian itu, Haru berperilaku sangat buruk sehingga dia harus meninggalkan komunitas. Hari berlalu, dan sekarang Haru mencari Shizuku, tetapi dia berada di atap sekolah bersama Natsume yang memberitahunya bahwa dia akan mengajaknya minum jus sebagai ucapan terima kasih atas nilainya. Tetapi ketika dia kembali, dia melihat Shizuku tertidur dan Haru di sampingnya, jadi dia membiarkan mereka sendirian. Jam berlalu, dan ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia berada di pangkuan Haru dan khawatir bahwa dia telah melewatkan kelas. Tetapi Haru meyakinkannya dan dia mulai berterima kasih kepadanya karena dunianya telah berkembang. Itu telah berubah. Jadi, dia memberitahunya bahwa dia mencintainya. Shizuku menyesali pengakuannya dan memerah. Namun, setelah mendengar ini, Haru mengajukan tawaran untuk menjalin hubungan. Tetapi dia berkata tidak karena apa yang dia katakan adalah kebohongan. Oleh karena itu, Haru memberitahunya bahwa lebih baik seperti itu, membuat protagonis kita terkejut dengan jawaban itu. Sudah di kelas, Sasai mengembalikan ayam jantan kepada Haru karena tidak bisa tinggal di rumahnya, dan Shiko mulai memarahi Haru lagi, sampai mereka muncul dengan ide untuk meminta izin untuk menyimpannya di kandang ayam seperti di sekolah menengah. Pada awalnya Shiko menolak, mengatakan bahwa direktur tidak akan mengizinkannya, tetapi dia mengizinkannya dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Di perpustakaan, Natsume, Sasayan, Haru, dan Shizuku merencanakan bagaimana membangun kandang ayam itu dan mereka setuju untuk pergi berbelanja di akhir pekan untuk membeli semua yang dibutuhkan dan membangunnya, yang membuat Haru bersemangat. Hari yang ditunggu tiba dan mereka bertemu terlebih dahulu di pusat Misawa. Sasayan dan Natsume tiba lebih dulu dan melihat bagaimana manajer memberikan uang kepada seorang pria. Dan Sashi masuk untuk bertanding. Untuk sementara waktu, Natsume memarahi manajer karena meminjamkan uang seperti itu, saat Haru tiba dan mulai bermain dengan mereka, sampai Shizuku datang terlambat karena tertidur, mengatakan bahwa saudaranya merusak alarmnya. Di toko perangkat keras, Shizuku bertemu dengan para pemuda yang meminta uang dari Haru. Sasayan, melihatnya dalam masalah, melemparkan keranjang ke salah satu dari mereka, menyebabkan mereka mengejar mereka dan ketika mereka mencoba menangkap Shizuku, Sasayan berteriak kepada Haru yang akhirnya menjatuhkan 2 dari mereka. Dan ketiganya meninggalkan toko dan hanya Natsume yang tersisa. Siapa yang akhirnya membeli bahan-bahan tersebut? Mereka akan membangunnya di tempat parkir senter Misawa, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk memotong kayu. Jadi Haru pergi mencari gergaji mesin yang dikatakan manajer ada, dan pada saat itu, orang-orang yang sama dari toko muncul. Sementara Natsume pergi membeli es krim, Shizuku panik, tetapi mereka menjelaskan bahwa mereka hanya ingin berdamai dengan Haru. Kemudian Haru keluar dan dia ingin memukul mereka, tetapi Shizuku memberitahu Haru bahwa mereka menginginkan perdamaian dan untuk itu, mereka akan membantu mereka membangun kandang ayam. Ketika Natsume tiba dengan es krim, Beberapa dari anak laki-laki itu jatuh cinta padanya dan pada akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan dan berteman lagi dengan Haru. Di akhir hari, Shizuku pulang ke rumah bersama Haru. Di sana, dia mengaku kepada Haru bahwa dia jatuh cinta padanya. Namun, dia memberitahunya bahwa dia takut cintanya berbeda dari cintanya. Jadi, dia mengusulkan untuk memulai semuanya dari awal dan ketika dia jatuh cinta padanya, dia akan mengaku lagi. Pada saat itu, Haru menerima pesan dari manajer yang mengatakan bahwa Yuzan akan datang dan dia merasa takut serta meminta Shizuku untuk menghabiskan malam bersama.
Mereka tiba di rumahnya dan ayahnya menyambut mereka, terkejut melihat Haru. Dia memberitahunya bahwa ibunya sedang bekerja dan menyiapkan makan malam untuknya. Kemudian Haru mandi dan melihat bayangan yang mengawasinya di pintu kamar mandi. Setelah itu, Shizuku merasa malu karena Haru tidak mengenakan baju, dan ketika dia pergi untuk melihatnya, dia menemukan Haru tertidur di sofa. Jadi dia mengirimnya untuk tidur di futon sambil berpikir bahwa Haru berperilaku aneh. Di sisi lain, kita melihat bahwa di pusat Misawa, Yuzan tiba mencari Haru dan meskipun manajer memberitahunya bahwa terima kasih, dia tidak kembali malam itu. Dia tinggal untuk minum teh. Keesokan harinya, Haru bangun dan memberitahu Shizuku tentang seorang bocah yang menatapnya sepanjang malam. Dia memberitahunya bahwa itu adalah saudaranya. Haru merasa sangat nyaman di rumah itu. Dia meminta Shizuku untuk memberinya telur goreng dengan kuning telur yang pecah dan memberitahu ayahnya bahwa dia tidak sama sekali seperti putrinya. Di sekolah, Haru mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Shizuku dalam ujian. Dia ingin pergi ke pantai saat liburan musim panas, tetapi Shizuku menolak karena dia ingin belajar lebih banyak. Saat itu, Sasayan muncul dengan daftar untuk mendaftar olahraga. Acara hari. Kemudian dia pergi mengeluh kepada Shiko tentang nilainya dan berhasil meningkatkannya. Shizuku tidak tahu bagaimana dia jatuh cinta pada Haru dan dia bertemu dengannya ketika beberapa gadis memantulkan bola mereka di dekat Haru. Dia menyerahkan bola itu dengan wajah marah dan dia memberitahunya bahwa dia suka ketika dia tersenyum, membuatnya tersipu. Jadi Haru mulai tersenyum kepada semua orang, menyebabkan banyak gadis jatuh cinta padanya. Dan ini membuat Shizuku cemburu. Acara hari olahraga dimulai dan Natsume pandai dalam olahraga, dan ketika dia dan Shizuku selesai bermain, mereka melihat bahwa Haru dikelilingi oleh gadis-gadis yang ingin memberinya makan. Kemudian Sasayan muncul dan memberitahu mereka bahwa dia senang semuanya berjalan baik untuknya kali ini karena dia mengalami masalah ketika dia berhenti pergi ke sekolah menengah saat mereka masih muda. Shizuku mempertanyakan mengapa dia peduli begitu banyak dan Sasayan memberitahunya bahwa dia berutang budi padanya. Sementara itu, Haru dikelilingi oleh gadis-gadis. Kemudian seorang gadis berkacamata datang memberitahu yang lain bahwa guru memanggil mereka untuk menyiapkan acara berikutnya. Namun, karena tidak ada dari mereka yang ingin pergi, dia pergi sendiri. Di akhir permainan Haru, dia bertemu dengan gadis berkacamata dan sekelompok anak laki-laki yang mulai memperlakukannya dengan buruk. Haru merasa takut untuk membela dirinya, dan akhirnya bertarung dengan salah satu anak laki-laki yang lebih tua darinya. Setelah memukulnya, ia menyadari bahwa gadis berkacamata itu memandangnya dengan ketakutan yang besar, sama seperti orang-orang lainnya. Pada saat itu, Shizuku muncul dan membawanya pergi dari kejaran mereka, karena seorang guru mulai mengejar mereka. Setelah itu, ia merasa buruk karena hal yang sama terjadi padanya saat masih kecil dan ia merasa itu adalah hal yang salah. Kemudian Shizuku memberitahunya bahwa ia adalah orang yang baik. Ia tidak bertindak dengan benar, tetapi ia adalah orang yang baik hati dan semua orang akan menyadarinya. Haru mendekati Shizuku untuk mengelap keningnya dan ketika mereka sangat dekat, mereka saling memerah. Namun Sasayan mengganggu mereka, karena pertandingan berikutnya akan segera dimulai. Jadi sebelum pergi bermain, Haru memberitahu Shizuku bahwa jika mereka menang, dia akan pergi ke suatu tempat bersamanya saat liburan musim panas. Dia menerima dan mendoakan keberuntungan untuknya. Liburan musim panas tiba, jadi Shizuku, Haru, Natsume, Sasayan, dan manajer pusat pemancingan, Misawa, pergi ke gunung, berenang di laguna, dan memancing di sungai. Waktu makan tiba dan Miss Awaya memberitahu mereka bahwa dia adalah sepupu Haru. Dan Haru memang memiliki seorang kakak laki-laki dan ketika dia mulai membicarakannya, Haru langsung menghentikannya. Di akhir hari, mereka kembali ke pusat pemancingan dan tiba-tiba Haru melarikan diri, karena kakaknya, Yuzan, ada di pintu. Natsu berpikir bahwa Yuzan adalah orang yang meminjam uang dari manajer beberapa hari yang lalu, tetapi dia menjelaskan bahwa itu sebaliknya, bahwa dia membayar pinjaman yang dimilikinya dan kita mengetahui bahwa manajer itu bernama Mitsuyoshi. Yuzan memberitahu mereka bahwa Haru melarikan diri setiap kali dia melihatnya, karena dia memiliki kompleks kakak, tetapi dia mempercayakan. Dengan merawat Haru sejak mereka memberitahunya bahwa berkat dia kembali ke sekolah. Dalam perjalanan pulang, Shizuku ditangkap oleh Haru, yang bertanya padanya apakah dia memecahkan semangka dengan Yuzan. Dia membantahnya. Dia juga memberitahunya apa yang dikatakan saudaranya tentang dia, tetapi Haru memberitahunya bahwa itu bukan kompleks saudara, itu adalah kebencian, dan merasa kesal ketika dia ingin tahu lebih banyak. Dia juga merasa kesal dan pergi tetapi kembali untuknya. Pada akhirnya, Shizuku membawanya ke rumahnya untuk memecahkan semangka bersama, di rumah. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana caranya. Haru sama sekali. Dia meminta maaf kepadanya dan dia memberitahunya bahwa dia menerima permintaan maafnya jika mereka pergi berkencan bersama, jadi Haru setuju. Haru memberitahu Mitsuyoshi tentang kencan itu, dan memberitahunya bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan selama siang hari. Tetapi dia tidak memiliki rencana untuk malam hari, dan Mitsuyoshi menyarankan agar dia tidak memiliki rencana di malam hari karena itu akan menakut-nakuti Shizuku. Mereka kembali ke sekolah dan Shizuku melihat Haru dan memberitahunya bahwa dia tiba lebih awal. Dia memberitahunya bahwa dia tiba pada pukul 6 pagi, hanya untuk kegembiraan melihatnya, membuat semua orang melihat mereka. Di kelas, Natsume terkena flu, dan semua orang memintanya untuk tidak menulari mereka. Kemudian Haru melihat Shizuku sedang belajar trigonometri, yang merupakan materi tahun depan, dan dia bertanya kapan Shizuku belajar. Jadi Haru menjelaskan bahwa dia tidak belajar sekarang karena dia tidak pergi ke kelas di sekolah menengah, jadi dia bebas dan mempelajari semua itu. Selain itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kemana Shizuku ingin pergi pada kencan mereka, dan Shizuku mengatakan ke perpustakaan. Mereka keluar dari kelas dan melihat sekelompok gadis mengagumi seorang anak laki-laki, yang membuat Haru menghilang saat melihatnya.
Yuzan akhirnya membawa Shizuku. Haru bersembunyi di semak-semak dan ketika dia keluar, dia menakut-nakuti gadis berkacamata dan memintanya untuk melihat apakah saudaranya masih ada di sana. Ketika saudaranya tidak ada, dia tetap berbicara dengannya dan menemukan bahwa dia adalah perwakilan kelas, meskipun mereka hanya memilihnya karena kacamatanya. Pada saat itu, Haru menerima pesan di ponselnya dari saudaranya. Itu adalah foto dia dan Shizuku yang menantangnya untuk menebak di mana mereka bersama, dan dia berlari untuk menemukannya. Sementara itu, Yuzan bersama Shizuku dan hanya berbicara tentang permen. Sampai setelah membeli beberapa donat, dia memberitahunya bahwa ketika Haru bertengkar sebagai anak-anak, ayahnya mengusirnya dari rumah. Tapi sekarang dia ingin Haru kembali dan memintanya untuk menjaga Haru tetap di sekolah agar ayahnya tidak punya alasan untuk membawanya pergi. Tiba-tiba, Haru muncul dan mengambil Shizuku, tetapi dia memintanya untuk mendengarkan kakaknya, dan Yuzan memberitahunya bahwa dia harus tetap di sekolah. Jadi Haru setuju dan pergi dengan Shizuku, meminta Yuzan untuk tidak mencarinya lagi. Di jalan pulang mereka, Haru menuntutnya untuk tidak berbicara dengannya lagi. Tetapi dia menolak karena mereka tidak ada artinya. Meskipun dia akhirnya mengingatkan bahwa dia pernah mengatakan bahwa dia mencintainya dan membuat mereka berdua tersipu. Kemudian Haru mulai berbicara tentang masa kecilnya kepada Shizuku karena dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dan pada akhirnya dia memegang wajahnya dan berkata bahwa dia harus pulang jika dia mau meskipun itu membuatnya sedih. Tetapi Haru mengatakan bahwa dia ingin bersamanya. Keesokan harinya, saat mereka pergi ke sekolah, Shizuku berpikir bahwa dia takut kehilangan Haru, karena dia tidak pernah terpikir bahwa Haru bisa pergi darinya. Setelah itu, saat Nat, Zoom, dan dia sedang menaruh barang-barang mereka di loker mereka, gadis berkacamata muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Haru karena telah membantunya dengan para lelaki itu sebelumnya. Haru mendengarkannya, dan memberitahunya bahwa itu tidak ada apa-apanya yang menyebabkan kekaguman gadis ini. Tiba-tiba Shizuku lewat dan melihatnya serta melihat bahwa gadis ini jatuh cinta pada Haru. Hari baru dimulai dan Shizuku sangat terganggu, memikirkan bagaimana cara mengatasi perasaan yang dia miliki dan mengapa dia merasa seperti itu. Pada saat itu, sebuah faks tiba dari Yoshino, menanyakan apakah dia dan saudaranya bekerja keras. Di sekolah ada seorang gadis berkacamata. Namanya adalah Oshima. Dia mengirim pesan kepada temannya yang bernama Yu, yang berada di sekolah lain. Ketika Ashina tiba di sekolah menengah itu, semua orang sudah berteman, dan dia tersisa sebagai orang yang kesepian di kelas. Kemudian dia mendengar bahwa gadis-gadis di kelasnya membicarakan Haru, dan merasa sedih ketika mereka mengatakan bahwa dia berkencan dengan gadis yang selalu bersamanya. Di kelas Shizuku, mereka akan memilih perwakilan kelas, dan Haru mengenakan kacamata agar mereka memilihnya. Namun pada akhirnya, mereka tidak memilihnya untuk posisi apapun. Jadi, dia pergi dengan kecewa setelah itu. Natsume dan Sasayan sedang membicarakan Oshima dan mereka percaya bahwa dia menyukai Haru, tetapi Shizuku mengatakan dia tidak peduli tentang itu karena nilai-nilainya menurun. Saat makan siang, Oshima sedang makan sendirian di tangga ketika Haru muncul di sampingnya dan mengatakan bahwa kacamata itu tidak berfungsi, dan dia menyadari bahwa meskipun dia adalah ketua kelas, dia tidak memiliki teman. Kemudian, Oshima bertanya padanya tentang Natsume, percaya bahwa dia berkencan dengannya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia adalah temannya, tetapi dia mencintai Shizuku, membuat Oshima terkejut. Itulah yang tiba di ketika Haru melihat mereka, Haru menjelaskan bahwa Oshima tidak memiliki teman, jadi mereka mengadakan pertemuan di perpustakaan untuk membantu Oshima mendapatkan teman. Namun Shizuku, yang tidak tahan merasakan hal ini, mengatakan bahwa dia tidak akan membantu dan pergi. Keesokan harinya, di kelas olahraga, guru menggabungkan Oshima dan Shizuku untuk melakukan peregangan sebagai pasangan. Sekarang bersama, Oshima memanfaatkan kesempatan untuk meminta maaf atas hari sebelumnya, tetapi Shizuku memberitahunya bahwa jika mereka mengganggunya, dia harus memberitahu mereka untuk berhenti. Namun Oshima berpikir bahwa bukan mereka yang mengganggunya, melainkan dia yang kurang percaya diri. Kemudian, Oshima kembali sendirian di tangga, sampai Haru muncul dan bertanya tentang Shizuku, karena dia telah menghindarinya. Oshima memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahunya agar tidak melanjutkan topik tentang mendapatkan teman-temannya, dan dia bertanya kepada Haru apakah dia mencintai Shizuku dengan cara romantis. Namun, melihat Haru menjadi gugup, dia meminta agar Haru tidak menjawabnya. Kemudian Natsume muncul bersama Shizuku dan Sasayan dan meminta mereka untuk bermain. Sasayan sedang bermain tenis dengan Natsume, tetapi di sisi lain, ada Shizuku, Haru, dan Ashima di tengah-tengah keduanya. Haru mengeluh kepada Shizuku karena dia menghindarinya dan dia pada dasarnya memberitahunya bahwa dia jatuh cinta padanya dan itu mengganggu studinya. Kemudian, Oshima marah karena Haru tidak memahami Shizuku dan mulai memarahinya. Namun, menyadari apa yang dia lakukan, dia melarikan diri dan Natsume memberitahu Haru untuk mengejarnya. Menemukannya, Haru memberitahu Oshima bahwa hanya orang-orang yang berusaha terlalu keras yang meledak seperti ini, dan bahwa dia seharusnya hanya mendorong dirinya sendiri sekuat mungkin, membuatnya semakin menyukainya. Shizuku mengingat masa kecilnya dan mengingat mengapa dia suka belajar, sampai pada kesimpulan bahwa belajar membuatnya merasa lengkap dan akan memastikan masa depannya yang cerah, dan untuk itu, dia akan membuang segala sesuatu yang mengganggunya. Pada hari kencan, Natsume dan Sasen pergi untuk menemui mereka di pusat Misawa, dan Mitsai Oshi memberitahu mereka bahwa Haru dan Shizuku telah pergi berkencan di perpustakaan. Mereka juga membicarakan ketika Shizuku melamar Haru dan Natsume menyadari bahwa Shizuku tidak memberitahunya apa-apa. Natsume merasa sedih dengan hal ini, tetapi Mitsai Oshi memberitahunya bahwa Shizuku memang seperti itu, tetapi ketika dia memberitahunya sesuatu.
Dia harus mendengarkannya. Di perpustakaan, Shizuku memberitahu Haru bahwa dia tidak lagi tertarik padanya karena dia telah membuang semua yang mengalihkan perhatiannya dari studinya. Haru kembali dari kencan dengan kekecewaan, dan Mitsai Oshii memberitahunya bahwa dia menemukan foto Kyoko, bibi Haru, dan dia ingat ketika dia mengadopsinya. Keesokan harinya di sekolah, Haru bersama Nagoya berbaring di bawah sinar matahari ketika Oshima muncul dan memberitahunya bahwa mereka belum bertemu sejak dia meledak. Dia kemudian berterima kasih padanya atas nasihat yang dia berikan dan memberitahunya bahwa dia merasa lebih baik. Haru memberitahunya bahwa Shizuku menolak dia. Meskipun dia tidak menyatakan perasaannya, Ashima memberitahunya bahwa dia seharusnya melakukannya. Sementara mereka berbicara, Natsume mengintip mereka sampai dia menginterupsi, memberitahu Haru bahwa dia harus terus mencoba dan tidak menjadi pecundang. Setelah beberapa saat, Haru berjalan dengan Nagoya, memikirkan bagaimana wanita selalu memarahinya. Kemudian dia ingat bahwa Kaoko memberitahunya bahwa suatu hari dia akan bertemu seseorang yang membuatnya merasa baik. Dalam hal itu, dia melihat Shizuku beristirahat di jendela perpustakaan dan pergi untuk memeriksanya. Haru memberitahunya bahwa dia mencintainya, meninggalkan Esa. Shizuku terkejut, tetapi dia terus mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa lagi untuknya, yang membuat Haru mengatakan bahwa baginya sudah cukup hanya berada di sisinya. Namun kemudian dia mengajaknya keluar, dan karena dia tidak menerima, dia mulai mendesak, menyebabkan mereka bertengkar. Ujian selesai, dan Haru mengalahkan Shizuku lagi dan memberitahunya bahwa kali ini dia berusaha sedikit lebih keras. Hanya sedikit. Jadi, dia pergi dengan marah, dan Haru ingat apa yang dikatakan bibinya, bahwa jika dia berusaha lebih keras, dia juga harus berusaha lebih keras. Shizuku pergi ke kelas dukungannya di Cheran, sekolah tempat dia melihat Yamazin. Hari lain di sekolah, Haru dan Shizuku bersama dan dia memberinya tiket untuk festival, tetapi dia memanfaatkan situasi itu dan menjilati tangannya, membuatnya marah dan memberitahunya bahwa jika dia terus seperti ini, dia tidak akan lagi mempercayainya dan jika dia ingin dekat dengannya, dia harus berada 2 meter jauhnya. Ini membuat Haru sangat marah, yang membalas dengan memecahkan beberapa papan dan mengeluh kepada Natsume, meskipun dia menjelaskan bahwa rasanya menjijikan jika anak laki-laki yang tidak kamu suka menyentuhmu seperti itu. Di sana, Shizuku lewat dan melihat. Menggunakan Sasain dengan beberapa teman, merencanakan bagaimana cara memiliki stand yang lebih baik untuk festival. Dan saat dia memberikan ide-ide kepada mereka, dia meminta 50% dari keuntungan. Namun, kemudian dalam pertemuan di mana mereka memutuskan posisi tersebut, salah satu senior mendorongnya dan Haru memukulnya, menyebabkan mereka diberikan tempat terburuk yang mungkin. Setelah itu, kita melihat Haru dihukum dengan mencabut rumput ketika Oshima muncul dan menasihatinya untuk tidak bertindak secara kekerasan jika dia peduli pada Shizuku, dan juga memberitahunya bahwa namanya Oshima dan bahwa dia tidak akan bertindak dengan penyesalan. Dia memberi nasihat. Namun Shizuku bersembunyi, meskipun dia bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Sore hari tiba, dan Shizuku bersama Natsume dan Sasayan pergi untuk melihat nilai yang dia dapat di sekolah tambahan, ketika dia bertemu dengan Yamazan dan teman-teman laki-lakinya. Kedua orang ini pergi untuk melihat nilai mereka. Dalam perjalanan dia bertanya mengapa dia bersama mereka jika mereka bodoh, dan Yamazan memberitahunya bahwa dia bersenang-senang dengan mereka. Shizuku melihat bahwa dia mendapatkan nilai tertinggi dan berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia kembali ke Natsume dan Sasayan, yang tinggal dengan teman-teman Yamazan dan melihat bagaimana mereka menekan zoom itu untuk memberikan mereka tiket untuk festival budaya mereka. Dan ketika dia menolak, Shizuku memberikan tiketnya dan tiket Yamaze agar dia bisa membagikannya kepada teman-temannya, karena Haru pasti akan melakukan hal yang sama. Malam tiba dan Haru pulang ke rumah dan menemukan Shizuku menunggunya. Dia memberinya sebuah paket dari Natsume dan melihat bahwa Haru ingin mengatakan sesuatu. Dia mendahului dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Tetapi dia memberitahunya bahwa dia akan mengubah pikirannya. Mengejutkannya, dia mengambil tas darinya untuk menemaninya. Dia akan mencium dia ketika teringat apa yang Natsume katakan padanya. Jadi, dia berhenti, tetapi Shizuku yang marah mengambil tasnya kembali darinya dan berlari pergi. Dia berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar, tetapi kemudian dia bertanya-tanya mengapa dia merasa begitu bersemangat untuknya lagi. Hari festival tiba, dan stand protagonis kami adalah Menshan Horror, di mana teman-teman Yamesen masuk dan melihat Shizuku berpakaian sebagai perawat. Dia memandu mereka sampai Haru muncul berpakaian sebagai vampir, dan Shizuku pergi. Di dalam Menshan, Haru menyemprotkan darah palsu kepada mereka dan mereka memintanya untuk memperkenalkan mereka kepada beberapa gadis. Sementara itu, Shizuku berada di belakang. Di halaman, memikirkan bagaimana dia kehilangan kendali atas emosinya malam sebelumnya. Tiba-tiba Yamesen muncul, yang memberitahunya bahwa dia akan pergi, tetapi dia tampak bingung. Kemudian Natsume tiba dan mereka membimbingnya. Mereka sampai di halaman sekolah, di mana Haru menunjukkan kepada para bocah, ayam jantannya Nagoya. Natsume bersembunyi karena takut pada teman-teman Yamesen, sementara Haru mengeluh kepada Shizuku karena dia bersama Yamesen. Jadi, Yamesen meraih Shizuku dan Haru marah, karena dia tidak mengizinkannya menyentuhnya. Dan karena marah, Haru mencoba untuk mendapatkan yang luar biasa, tetapi akhirnya, Shizuku memberitahunya untuk tidak mendekatinya lagi. Saat Shizuku pergi, dia diikuti oleh Natsume yang mulai berbicara dengannya, bahkan ingin memberinya beberapa nasihat. Tapi Shizuku bersikap dingin dan mengatakan itu bukan urusannya, membuatnya merasa tertekan. Kemudian, dia bertemu dengan Yamazin, yang membawa es untuk hidungnya dan memberitahunya bahwa masalahnya adalah dia mengharapkan Haru memenuhi harapannya. Tapi dia tidak ingin memenuhi harapannya dan itu sangat kejam. Sementara mereka berjalan, dia berpikir tentang bagaimana dia memperlakukan Natsume dengan buruk, dan Yamazin melihat Yuzun, yang telah pergi ke
Festival dengan Nitsayoshi. Yamesen merasa takut dan masuk ke dalam kelas bersama Shizuku, di mana dia memberitahunya bahwa dia mengalami kecelakaan dengan Yuzan di sekolah tempat mereka belajar sebelumnya. Tiba-tiba Haru masuk ke ruangan yang sama dengan Oshima. Mereka mulai berbicara tentang masalah Haru yang mencintai Shizuku dan Oshima memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya padanya. Tapi dia tidak mengerti. Melihat ini, Shizuku ingin pergi tetapi ditahan oleh Yamesen, yang menangkap perhatian Haru dan membuatnya marah melihatnya memeluknya. Tetapi Yuzan masuk ke dalam kelas. Dan Haru memegang Oshima dengan erat dan melepaskannya untuk melarikan diri dari saudaranya, bahkan meninggalkan sepatu-sepatunya. Yuzun melihat Shizuku dan ingin berbicara dengannya, tetapi Yamesen menghalangi dengan mengatasi ketakutannya. Jadi, Yuzun hanya memberikan sepatu Haru kepada Shizuku dan memintanya untuk mengembalikannya. Kemudian dia pergi bersama Oshima untuk meninggalkannya di kelasnya dan Yamesen pergi bersama teman-temannya. Sementara ini terjadi, Natsume menangis tetapi dia dihibur oleh Mitsai Oshima sampai Sasayan tiba dan tinggal bersamanya. Shizuku menyerahkan sepatu Haru dan meminta maaf, memberitahunya dia untuk melupakan tentang tidak mendekatinya. Haru setuju dan pergi untuk meminta maaf kepada Ashima, kemudian dia pergi untuk meminta maaf kepada Natsume. Dia datang untuk meminta maaf dan saat itulah Haru muncul, yang bersembunyi di semak-semak bersama Nagoya. Dan kemudian Sasayan memberitahu mereka untuk pergi bekerja. Festival berlanjut hingga malam tiba dan Haru tertidur sementara dia menunggu Shizuku untuk mandi. Dia melihatnya tidur dan ingin mengelus rambutnya, tetapi ketika dia akan menyentuhnya, dia terbangun dan berkata bahwa dia tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan atau tidak, dan memeluknya. Shizuku tulus dan menjelaskan bahwa dengan memikirkan dia terlalu banyak, dia menjadi terganggu dari studinya. Jadi, dia memintanya untuk memberi lebih banyak waktu. Bab 9. Shizuku bangun dan melihat Haru di kamarnya, yang masuk melalui jendela karena ayahnya terkejut melihatnya, karena dia mengira ada kelas. Kemudian dia ingat bahwa ayahnya seharusnya berada di tokonya, dan keluar untuk memarahinya. Jadi dia memberitahunya bahwa toko tersebut bangkrut. Dia menelepon ibunya, Yoshino, untuk memberi kabar buruk. Sementara ayahnya memberitahu Haru bahwa Shizuku. Dia sangat tenang karena ini adalah kali ke-6 toko tersebut mengalami kebangkrutan. Shizuku akan mengganti pakaiannya dan pergi bersama ayahnya untuk melihat bagaimana cara memperbaiki bisnis tersebut, meminta Haru untuk pergi. Di pusat Misawa, Sasayan, Haru, dan Natsume sedang belajar sementara kedua anak laki-laki itu berbicara tentang pacar yang pernah mereka miliki atau apakah mereka sudah berhubungan, membuat Natsume merasa tidak nyaman, sampai dia bertanya kepada Haru tentang apa yang terjadi dengan Shizuku. Dan dia memberitahunya bahwa Shizuku telah memintanya waktu untuk mengatur perasaannya, dan itu sudah sebulan yang lalu. Shizuku tiba di pusat. Dia atas permintaan ayahnya. Kemudian dia meminta Haru untuk menemaninya kembali. Dalam perjalanan, dia bertanya tentang ayahnya, dan kemudian dia menceritakan bagaimana ibunya selalu bekerja, dan dia juga ingin menjadi wanita karir. Tiba-tiba, Haru menggenggam tangan Shizuku dan membawanya ke sebuah sungai di mana dia berpikir untuk mencari udang karang untuk memberikannya agar dia merasa lebih baik. Tapi dia menolak. Di lain hari, Yamazen mencari beberapa buku di perpustakaan dan menemukan Shizuku di sana. Dia bertanya tentang Haru dan dia memberitahunya bahwa Haru telah tinggal di sungai untuk menangkap kepiting untuknya, tetapi kemudian dia berterima kasih kepadanya. Kata-katanya karena sekarang dia menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Di sebuah kafetaria, Natsume bersama Sasae dan menunggu yang lain untuk belajar. Tiba-tiba beberapa gadis dari kelas Natsume masuk dan dia bersembunyi di balik menu, karena gadis-gadis itu pernah mengejeknya di masa lalu. Gadis-gadis ini melihatnya dan mulai menghakiminya dengan berbicara satu sama lain sampai Mitsai Shoshi tiba dan mengintimidasi mereka sehingga mereka pergi, meninggalkan Natsume terkesan olehnya. Malam tiba dan Shizuku dan Yumezen mengucapkan selamat tinggal, yang mulai menyadari bahwa dia jatuh cinta padanya dan bahwa dia memiliki pena Shizuku. Sementara itu, Shizuku tiba di tempat teman-temannya dan melihat bahwa Haru masih di sungai. Tetapi meskipun dia menemukan kepiting, dia tidak menangkapnya dan mengatakan bahwa dia akan memberinya sesuatu yang lebih baik. Pada saat itu, Yamazen lewat dengan taksinya dan melihat Shizuku, jadi dia keluar untuk mengembalikan pena itu. Tetapi menyadari bahwa dia bersama Haru dan temannya. Jadi dia menunggu semua orang pergi untuk memberikan pena itu kepada Haru. Haru mengeluh kepadanya dan kemudian bertanya apakah dia jatuh cinta pada Shizuku, yang dijawab Imaizen dengan ya dan pergi. Suatu hari, Shizuku. Dia menemukan undangan untuk pesta Natal di lokernya dan mengabaikannya. Lalu dia menemukan yang lain di ranselnya. Jadi, dia dengan marah bertanya kepada Natsume, yang mengaku bahwa itu adalah dia. Hari itu tiba, jadi Shizuku bersama Haru dan Natsume sedang berbelanja untuk pesta itu, tetapi Haru berperilaku aneh dan ingin menyerang semua orang. Mereka masuk ke sebuah restoran cepat saji untuk membeli ayam dan bertemu dengan Yamazen dan teman-temannya yang bergabung dengan pesta Natal, meskipun mereka tidak memiliki undangan. Amazin juga ikut bergabung, tetapi Haru berkata tidak. Dan mengatakan bahwa Yumeisen jatuh cinta pada Shizuku, membuat semua orang mendengarkan dan terkejut. Tapi Yumeisen memberitahunya bahwa itu hanya lelucon dan semua orang berpikir sama. Mereka semua pergi ke pusat pemukul Misawa. Mitsai Oshi tidak memiliki masalah dengan pesta kismis selama mereka tidak membuat terlalu banyak kebisingan. Di tempat lain, Sasayan sedang menuju pesta. Tapi dia melihat Oshima dan mengajaknya pergi, meskipun dia awalnya menolak. Namun pada akhirnya, dia setuju untuk pergi bersamanya. Ketika mereka tiba, teman-teman Yumeisen menjadi bersemangat karena dia adalah gadis lain. Mitsai Oshi menyadari
bahwa Natsume menghindarinya, dan Sasayan menyadari bahwa itu karena dia jatuh cinta padanya, dan merasa kecewa karena dia juga memiliki perasaan untuknya. Pada akhirnya, Mitsai Oshii senang melihat bagaimana Haru memiliki teman-teman dan telah matang. Pesta berlanjut, dan Oshima tidak tahu bagaimana bersikap dengan semua orang. Jadi, Sasayan memberitahunya untuk mengabaikan mereka, dan bahwa mereka melihat Shizuku masih belajar. Bahkan di pesta, Oshima bertanya padanya apakah dia akan pergi ke sesi musim dingin di sekolah tambahan, karena dia akan pergi ke yang reguler. Shizuku menjawab ya, dan Yamazan memberitahunya bahwa dia juga akan pergi ke kelas-kelas itu. Jadi Haru bertanya kepada sepupunya apakah dia bisa pergi ke kelas-kelas itu, tetapi Mitsuyo, dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk itu. Selain itu dia tidak membutuhkannya. Kemudian teman-teman Yamesen sedang bermain di zona bating, sementara Natsume memberitahu Yamesen agar tidak terlibat dalam hubungan antara Shizuku dan Haru, tetapi dia memberitahunya bahwa dia juga harus memarahi Oshima, yang baru saja lewat. Jadi Natsume memberitahunya bahwa Oshima tahu tempatnya, membuatnya depresi. Sudah malam dan semua orang pergi. Jadi Yamesen memberitahu Haru bahwa dia akan menjadi temannya berikutnya. Perubahan Shizuku. Namun, dia tidak menerimanya dan Yamazin memberitahunya apa yang akan terjadi jika Shizuku lebih menyukainya. Jadi Haru mengangkat tangannya ke arahnya tetapi Shizuku muncul dan memberitahunya untuk pergi bersama, tidak sebelum mengancam Yamazin untuk menjauhkan tangannya darinya. Dalam perjalanan pulang, Haru bertanya kepada Shizuku apakah dia harus pergi ke kelas musim dingin itu karena dia cemburu bahwa Shizuku akan menghabiskan seluruh musim dingin dengan Yamazin. Tetapi dia mengaku kepadanya bahwa dia mencintainya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, membuatnya tersenyum. Namun, Haru terus memintanya untuk tidak pergi. Saat Shizuku berjalan menuju pintu masuk bersama Yamazan, dia diikuti oleh Haru yang terus memintanya untuk tidak pergi. Kemudian dia marah dan memberitahunya untuk tidak mengganggu studinya, masuk ke kelas dengan marah. Kita melihat Shizuku dan Yamazan di kelas-kelas ini, dan dia memberitahunya bahwa dia lapar. Jadi dia berpikir untuk mengundangnya makan malam, tetapi dia menyadari bahwa Shizuku telah membawa makanannya sendiri. Yamazan berasal dari keluarga yang mampu dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan di atas itu, dia tidak pernah memiliki masalah dengan gadis-gadis, jadi dia tidak mengerti apa yang dia suka darimu. Shizuku. Di sekolah, Sasayan menunjukkan foto-foto yang dia ambil dari pesta Natal kepada para bocah, dan Haru melihat dalam sebuah foto bahwa Yamazan sedang berbicara dengan Shizuku. Dia melemparkannya dengan marah. Zoom pergi untuk mengambilnya dan melihat bahwa Mitsuyoshi ada di latar belakang, dan dia juga terlihat gugup. Dalam perjalanan ke kelas tambahan, Yamazan melihat Shizuku dari belakang dan ingin menyapanya. Tapi itu bukan dia, itu seorang wanita tua, dan kemudian dia menyadari bahwa seorang gadis sedang menatapnya, tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan jalannya. Kemudian, dia bertemu dengan Shizuku yang sebenarnya. Dan bertanya-tanya apakah dia harus mendekatinya. Pada saat itu, dia menariknya untuk bergerak karena ada sepeda yang lewat. Dan saat dia memeluknya, Haru muncul dan memukulnya di kepala. Tapi Shizuku mulai memarahi dia karena dia telah mengikutinya lagi. Setelah itu, dia pergi ke kelas bersama Yamazin yang berpura-pura memeluknya, jadi Haru yang marah melemparkan kaleng ke arahnya. Namun kaleng ini jatuh mengenai Shizuku, membuat segalanya menjadi lebih buruk dan dia membunuhnya dengan tatapannya. Sudah di kelas, The Amazing memperhatikan benjolan di kepalanya, dan Shizuku meminta maaf kepadanya, dan memberitahunya. Dia akan membantunya mengenakan sesuatu yang dingin agar bisa mereda. Tapi dia menolak meskipun jantungnya berdebar. Kemudian dia memberitahunya bahwa dia telah mengungkapkan perasaannya kepada Haru dan bahwa sebaiknya dia menjauh dari Haru dan dirinya. Bukan karena cemburu, tetapi karena itu menunjukkan betapa menariknya dia. Setelah meninggalkan kelas, Yamazan merasa baik berpikir bahwa dia menganggapnya menarik, sampai dia menyadari bahwa gadis yang sama dari tadi telah mengawasinya, dan dia mengabaikannya lagi dan pergi dengan cepat. Gadis itu adalah kamu, teman Ashima. Kemudian, Yamazin tersesat dan mencapai di mana Haru berada, yang memberitahunya untuk menemaninya. Dalam perjalanan, Yamazin memberitahu Haru bahwa dia telah berubah, mengingat bahwa Haru pernah memukulinya di masa lalu. Tetapi Haru memberitahunya bahwa yang telah mengubahnya adalah Shizuku, dan bahwa dia takut Shizuku akan meninggalkannya. Yamazin naik taksinya, dan Haru mengancamnya jika dia melakukan sesuatu pada Shizuku, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Hujan mulai turun, dan Haru teringat bagaimana dia beralih dari diidolakan oleh saudaranya, menjadi diberitahu bahwa dia berharap dia tidak dilahirkan. Dalam hal itu, Shizuku tiba, melihat bahwa Haru menunggunya. Dia tidak tahu bagaimana cara bereaksi. Haru memeluknya dan mengatakan bahwa dia mencintainya, dan bahwa dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Shizuku memberitahunya bahwa itu tidak mungkin, karena studinya juga penting baginya, jadi dia bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah cocok. Pada akhirnya, kita melihat bagaimana Natsume tiba di pusat Misawa sendirian. Natsume masuk ke pusat untuk memberikan sesuatu kepada Sasayan, yang sedang bersama teman-temannya, di mana salah satu dari mereka mendorong Yama, seorang teman Sasayan, yang tampaknya menyukai Natsume. Dia menyadari hal ini, dan melihat bahwa semua orang mengejeknya, dia memperlakukan Yama bal sangat buruk dan pergi. Sebelum pergi, Sasai mengejarnya dan menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Dia memberitahunya bahwa dia merasa buruk karena para pria selalu mengaku cinta padanya untuk kesenangan mereka sendiri dan membuat gadis-gadis lain menolaknya. Selain itu, dia merasa kesal karena dia tidak bisa berbicara dengan Shizuku karena kelasnya yang padat. Haru sedang dalam suasana hati yang buruk belakangan ini dan Shen hampir tidak bisa berbicara dengan Mitsuyoshi, yang membuat Sasai mengatakan itu karena dia jatuh cinta padanya dan dia mulai membantahnya, sampai Haru yang bahagia masuk, menyebabkan mereka bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia bahagia karena
karena Shizuku mengajak Haru untuk pergi berwisata. Tapi jika dia meninggalkannya sendirian sampai tahun baru, Haru menerimanya dengan antusias. Keesokan harinya, kelas berakhir, dan semua orang mengucapkan selamat tinggal untuk menghabiskan hari-hari ini sampai tahun baru tiba. Pada malam tahun baru, Shizuku menelepon Natsume untuk menanyakan cara memprogram rekaman TV, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahunya bahwa dia merasa kesepian. Oleh karena itu, dia muncul di rumah Shizuku bersama Haru, karena Natsume mengundangnya. Ketiganya menghabiskan malam bersama, memanfaatkan kenyataan bahwa Shizuku orang tua pergi bersama neneknya, dan mereka tertidur. Kemudian, mereka terbangun oleh ponsel Natsume. Itu adalah Sasein, yang mengundang mereka ke festival tahun baru. Setibanya di festival, kita melihat bahwa teman-teman Yamazen sedang berkelahi dengan beberapa anak laki-laki, dan Haru muncul, dan dia juga akhirnya bertarung dengan anak-anak laki-laki itu. Tetapi Yamazen berpikir bahwa jika Haru ada di festival, Shizuku juga ada di sana, jadi dia pergi untuk menemuinya. Setelah menemukannya, dia mencoba membelikannya sesuatu untuk dimakan, tetapi dia membayar sendiri. Setelah beberapa saat, mereka bertemu Sasan. Dia bersama teman-teman bisbolnya dan Mitsai Oshi. Semua orang naik ke atap Mitsai Oshi untuk melihat matahari terbit dan Natsume, sekali lagi memperlakukan Yama badly. Dia mulai berbicara dengan Mitsai Oshi tentang apa yang terjadi dan akhirnya memberitahunya secara tidak langsung tentang perasaannya. Tapi dia tidak bereaksi, jadi dia juga akan melihat matahari terbit. Semua ini didengar oleh Sasayan, yang mendekati Yana dan memberitahunya bahwa rencananya gagal. Sementara itu, Shizuku dan Haru menunggu fajar. Mereka menonton matahari terbit bersama, tetapi Sasayan menyadari bahwa Natsume telah pergi. Sendirian dan Mitsuyo, dia berpikir bahwa dia sudah tua. Haru memberitahu Shizuku bahwa tahun depan mereka akan melihat matahari terbit bersama lagi. Perayaan berlalu dan Shizuku menghabiskan liburan belajar sendirian di rumah, tetapi dia terus memikirkan Haru sejak dia belum melihatnya sejak tahun baru. Pada saat itu dia mendengar namanya dipanggil dan tiba-tiba dia muncul di jendela mengenakan pakaian aneh, helm, kacamata, dan jaring. Dia sedang mencari sesuatu tetapi tidak mengatakan apa. Dia pergi, meninggalkan ponselnya di rumah protagonis kita. Kemudian Haru bertemu Natsume dan menanyakan apakah dia telah melihatnya. Tetapi dia tidak mengerti dan dia pergi meninggalkan jaringnya dan situasi yang sama terjadi dengan Sasayan yang sedang bersama timnya bermain bisbol dan dia meninggalkan kacamata renangnya. Salah satu teman Yamazan, Joji, baru saja menjalani operasi usus buntu. Jadi dia dan teman-temannya pergi mengunjunginya dan membawanya jalan-jalan ketika tiba-tiba mereka bertemu Haru yang melakukan hal yang sama dan dia meninggalkan kuncinya. Satu persatu mereka pergi ke Misawa Center untuk menyerahkan barang-barang Haru. Pertama Natsume tiba dan melihat Mitsuya. Dia tidak ada di sana, tiba-tiba Shizuku datang, tetapi dia hanya meninggalkan ponselnya dan pergi untuk belajar. Kemudian Sasayan datang bersama timnya dan mereka menunggu bersama Natsume. Di sore hari, Yu bertemu Nagoya si ayam jantan, dan dia menulis kepada Ashima, yang memanggilnya untuk membimbingnya meninggalkan Nagoya di pusat Misawa. Di pusat, Sasayan dan timnya sudah akan pergi ketika mereka bertabrakan di pintu masuk pusat dengan Yamazan dan teman-temannya, yang datang untuk menyerahkan kunci. Sekarang di rumah Shizuku, dia ingin menelepon Haru, tetapi dia lebih memilih untuk menyiapkan nasi dan dia mengulang-ulang. Dia menyadari bahwa dia tidak memilikinya, jadi dia pergi berbelanja dan bertemu denganmu di Nagoya. Pada akhirnya, kamu tiba di pusat kota bersama Shizuku di Nagoya. Semua orang berencana untuk mencari Haru, kecuali Yamazin dan Shizuku yang pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Yamazin tersesat dan Shizuku akhirnya membantunya menemukan jalan. Yang lainnya sedang mencari Haru di jalan, dimotivasi oleh Natsu, tetapi mereka berhenti ketika luka Joji terbuka. Shizuku sedang dalam perjalanan pulang dan dia bertemu Haru. Dia mengatakan bahwa mereka sudah menemukan Nagoya. Semua orang menunggu dia di pusat kota. Tetapi dia tidak mencari ayam jantannya. Dia mencari serangga bercahaya yang dia lihat dan ingin melihatnya lagi bersama Shizuku, karena akan lebih indah jika dia bersamanya. Tiba-tiba mereka melihat serangga bercahaya itu dan dia berkata bahwa itu adalah hal terindah yang pernah dia lihat, dan dia berharap suatu saat bisa jujur kepada Haru dan menunjukkan perasaannya. Cerita ini berpusat di Jepang kuno, di dalam kerajaan Shogun, di kota Edo, di mana ada dua pihak yang terus-menerus dalam konflik. Tiba-tiba kita melihat Shizuku, yang dipanggil Ashizu, meninggalkan istana setelah memberikan kacamata. Dia bertemu dengan Kenji dan teman-temannya dan mereka pergi karena mereka semua berasal dari kelompok Mizutani dan dia adalah pemimpin. Dalam hal ini, saat dia pergi, Sasayan, yang dipanggil Sasajiro, terlihat seperti semacam ninja, yang mengonfirmasi bahwa Oshizu sudah pensiun dari istana. Yu melihat ini dan berbicara dengan Shizuku, putri yang diajari Oshizu, dan dia merasa lelah dan ingin makan sesuatu yang manis, tetapi dia tidak bisa karena kaisar telah melarangnya. Tiba-tiba, kita melihat bahwa kelompok Mizutani sedang berjalan melalui desa, sementara Oshizu memberitahu mereka bahwa segera bahkan putri akan membantu di sekolah kuil kelompok Mizutani, dan ini akan menjadi langkah pertama untuk menciptakan akademi sejati di desa. Ketika Natsu tiba, yang mereka panggil Natsu, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menulis dan mendistribusikan selebaran di kota, menunjukkan berita tentang BK itu untuk permen. Namun Aoshizu hanya memperbaiki ejaannya dan dia marah, karena dia berpikir bahwa itu hanya perlu terlihat cantik dan pergi dengan marah. Dalam hal itu, mereka mendengar bahwa kelompok Mizutani sedang bertengkar dengan Sasogen, yang berpura-pura berasal dari kelompok Yashida.
Haruno Asuke, seperti yang mereka sebut Haru di sini, terlibat pertengkaran, meskipun dia dihentikan oleh Mitsai Oshi. Kemudian Kenji ikut campur dan memberitahu mereka untuk tidak bertengkar di jalan, yang membuat Haruno Asuke marah, dan dia meluncur untuk memukul Kenji. Namun Ashizu berteriak kepada mereka dan dia menghindari Haruno Asuke, melemparkannya ke keranjang makanan. Setelah mereka pergi, Haruno Asuke mendengar Yuzan mengejeknya karena tidak memiliki teman, yang membuatnya pergi. Sementara Mitsai Oshi mengoreksi Yuzan dan memintanya untuk menyimpan permen. Kemudian, kita melihat Ashizu membaca di dekat sungai sambil memikirkan bagaimana konflik semakin memburuk dan meskipun dia telah mendapatkan izin dari Kaisar untuk mengajar di sana, tetapi dia belum menemukan pemimpin kelompok itu untuk berkomunikasi dengannya. Kemudian dia bangkit tetapi sandalnya putus dan dia jatuh ke sungai Soharana Seup yang sedang lewat, melihatnya dan melemparkan Nagoya yang terikat dengan pakaiannya, sehingga dia bisa meraihnya dan dengan demikian menyelamatkan dirinya, meskipun dia ketakutan melihatnya pingsan. Saat terbangun, dia memperkenalkan dirinya dan memberitahunya bahwa dia merawat ayam jantan, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa dia adalah pemimpin kelompok Yashida, sehingga dia memperkenalkan dirinya. Dirinya sebagai seorang guru, Haruno Asuke tiba-tiba bangkit dan melukis bibir Aoshizu dengan beberapa ceri. Tetapi karena mulai gatal, dia memberinya beberapa ramuan yang berfungsi sebagai obat, dan mengatakan bahwa ada banyak yang bisa diajarkan. Jadi malam itu, dia tetap memikirkan hal itu, meskipun dia takut pada Onatsu, yang mengawasinya. Pada saat yang sama, Haruno Asuke sedang bersama ayam jantannya memikirkan Aoshizu. Keesokan harinya, anak-anak dari kelompok Mizutani bertengkar dengan Sasagen. Karena mereka memiliki semua gadis, saat itu muncul seseorang yang sedang mencari buku. Dapatkan permen, tetapi pergi untuk berbicara dengan Sasagen, meskipun dia mencoba menjaga identitasnya tetap rahasia. Namun kemudian semua anak laki-laki melihat Shizuku, berlari untuk menemuinya dan mengganggunya, sampai Harunasuke muncul dan menakuti mereka. Tetapi dia juga memarahi Shizuku, dan dia jatuh cinta padanya karena menjadi satu-satunya orang yang memperlakukannya seperti gadis biasa. Setelah itu, Yuzan bertanya apa yang terjadi, dan Mitsuyoshi menjelaskan bahwa Harunasuke telah menyelamatkan seseorang, yang mengejutkannya. Harunasu dan Kanoshizu menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama menonton jawaban. Belajar darinya, sehingga dia kemudian bisa mengajar kelasnya. Kemudian Harunosuke memberitahunya bahwa dia ingin menghabiskan setiap hari bersamanya, dan dia menerima. Sementara itu, Yuzun berada di jembatan terdekat dan dikunjungi oleh Onatsu, yang memberinya sebuah paket dan dia memberitahunya bahwa dia akan memberinya informasi khusus sebagai imbalan. Setelah itu, kita melihat bahwa dia telah membagikan selebaran di sekitar kota, dan itu berakhir di tangan Harunosuke, yang marah melihat bahwa mereka sedang membangun sekolah kuil lain di kota, dan meskipun sekutu Yuyu mencoba membujuknya untuk memerintahkan agar itu dihentikan. Asteroid. Dia ingat Oshizu dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, mengejutkan Mitsuyoshi. Namun semua ini didengar oleh Yuzun. Kemudian Onatsu membagikan selebaran lagi, menyebutkan bahwa orang yang melempar batu ke sungai dan batu itu memantul 10 kali akan memiliki keberhasilan yang dijamin dalam cinta. Jadi Kenji, Harunosuke, dan Shizuku memutuskan untuk pergi. Malam itu, Shizuku berada di tepi sungai bersama Sasagen dan Yu mengatakan bahwa dia harus melempar batu itu karena dia mencintai Harunosuke. Alharan Asuke berada dengan Mitsuyoshi di sisi lain sungai dan Kenji tersesat, tidak tahu jalan. Tiba-tiba, kami melihat Onatsu menari di jembatan. Senang karena dia adalah pencuri yang akan memanfaatkan kegelapan untuk merampok mereka yang pergi ke sungai ketika dia disela oleh Sasagen, yang mengaku bahwa dia adalah agen pemerintah dan bertanya padanya apakah sungai itu ajaib. Onatsu panik dan mengatakan bahwa dia pikir itu memang ajaib, atau setidaknya itulah yang dikatakan oleh makelar informasi. Dan dia pergi, meninggalkan Sasagen berpikir. Di sisi lain, Shizuku sedang mencoba mengangkat batu raksasa dan ketika dia melemparkannya. Dia melakukannya dengan sangat keras sehingga akhirnya mengenai Mitsuyoshi di sisi lain sungai, tanpa dia menyadarinya. Dan tepat sebelum dia menangkap Onatsu yang mencoba mencurinya dan ketika dia dengan baik hati menghentikannya, dia jatuh cinta padanya. Horinasuke menuduh Onatsu melempar batu ke arah Mitsuyoshi, tetapi Onatsu dengan gugup menunjuk ke semak dari mana Kenji muncul dan keduanya mulai bertengkar. Di sisi lain sungai, Yu berbicara dengan Shizuku tentang orang-orang yang bertengkar di sisi lain, dan Shizuku menyebutkan kepada Yu bahwa dia akan berbicara dengan Kaisar untuk mencabut larangan terhadap permen. Tapi pada saat itu, Yuyu tampaknya sedang makan beberapa permen dan tersenyum kepada mereka. Keesokan harinya di kota, Kenji menunjukkan kepada Oshizu bagaimana kelompok Yashida telah menghancurkan sekolah kuil, dan dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan mereka. Di rumah, dia bersiap-siap, sementara Kenji menunggunya, dan ketika dia ingin menghentikannya, dia tersandung dan jatuh di atasnya. Jadi dia mencoba melamarnya, tetapi Oshizu membenturkan kepalanya dan memberitahunya bahwa jika sesuatu terjadi padanya, semuanya tergantung padanya. Setelah itu, Oshizu tiba di jembatan, di mana dia akan menghadapi pemimpin kelompok Yashida, saat melihat Harunasu. Mereka berdua terkejut, tetapi Ashizu mengeluarkan katananya dan berlari untuk menyerangnya. Namun sebelum keduanya mulai bertarung, Sasagen muncul dan memberitahu mereka bahwa Horinasuke tidak memerintahkan apapun. Selain itu, Sasagen memberitahu mereka bahwa dia telah mengetahui siapa yang melakukan semua itu, dan memotong semak, menemukan bahwa itu adalah Yusen, yang mengikat Shizuku dan Yu. Dia awalnya membantah semuanya, tetapi Sasagen menunjukkan bukti, termasuk tes DNA. Jadi, dia menerima semuanya, karena dia menjual permen dan menghasilkan banyak uang. Oshizu ingin balas dendam.
Dan Harunosuke mendukungnya dan mengatakan bahwa mereka akan tinggal bersama dan membangun kembali kota, yang menyakiti Shizuku, karena dia telah ditolak secara tidak langsung. Keduanya memutuskan untuk menyerangnya bersama, tetapi tiba-tiba Nagoya mendarat di kepala Yuzun dan mulai bersinar. Kemudian pergi ke kepala Chouji, salah satu anak laki-laki dalam kelompok, dan mengendalikannya untuk menceritakan sebuah cerita. Dia mulai berbicara tentang bagaimana dia adalah ayam alien, yang datang dari luar angkasa bersama Harunosuke untuk memerintah, dan sekarang setelah dia belajar segalanya, dia harus pergi, jadi Choi menangkap Harunosuke. Dan seperti pesawat luar angkasa, dia terbang pergi, membawanya bersamanya. Oshizu mengikuti mereka, tetapi gagal meraih tangan Harunosuke, yang menghilang ke langit. Seiring berjalannya waktu, kedua kelompok bersama-sama mencoba membangun kembali desa, ketika Chouji dengan Harunosuke dan Nagoya jatuh dari langit. Jadi Oshizu berlari untuk memeluknya dan dia akhirnya mencium dia. Selamat tinggal.